Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab 9 terkait Fundamental of Hypothesis Testing dan konteksnya adalah di dalam one sample test. Jadi hanya ada satu sampel yang kita tes di sini. Jadi ada beberapa tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah kita akan mempelajari prinsip dasar dari pengujian hipotesis itu seperti apa. Kemudian kita akan belajar menggunakan pengujian hipotesis tersebut untuk menguji mean atau proporsi. Kemudian kita akan mencoba mengetahui apa saja asumsi yang dibutuhkan dari setiap prosedur pengujian hipotesis, bagaimana cara mengevaluasinya, dan apa saja konsekuensi yang akan terjadi jika dilanggar secara serius. Lalu berikutnya kita akan mencoba mengetahui apa saja sebenarnya jebakan dan masalah etika yang mungkin akan terjadi jika kita melakukan pengujian hipotesis. Lalu berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menghindari dari jebakan tersebut. Nah, sebenarnya hipotesis itu paling sering digunakan apalagi untuk penelitian, terutama misalnya skripsi yang kuantitatif. Ya. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu adalah sebuah klaim atau kita menegaskan tentang parameter populasi yang kita anggap itu adalah hal yang benar. Jadi di sini misalnya kayak kita melihat ada kondisi di suatu tempat dan kita merasa bahwa tampaknya banyak perusahaan gulung tikar itu karena adanya virus pandemi COVID-19, misalnya seperti itu. Nah, itu kan adalah sebuah pernyataan yang kita belum tentu benar atau tidak, gitu ya. Tetapi kita mau mencoba mengetahui apakah pernyataan tersebut benar atau tidak, seperti itu. Nah, itu maka kita akan menggunakan hipotesis. Nah, hipotesis ini sebenarnya mirip dengan pembagian uji yang pernah kita pelajari di bab waktu UTS. Jadi ini akan membagi parameter populasi berdasarkan dari data mean atau rata-ratanya atau berdasarkan proporsi. Ya, jadi misal kalau rata-rata kayak rata-rata tagihan ponsel bulanan di Kota Bandung adalah $42, misalnya seperti itu. Ya, jadi kita jangan lupa kalau mean itu bentukannya adalah seperti ini, yaitu mu. Lalu berikutnya, misalnya untuk proporsi. Misalnya, proporsi orang dewasa yang ada di Kota Bandung yang memiliki telepon seluler adalah sebesar 0,68. Di mana proporsi kalau untuk parameter populasi dilambangkan oleh pi. Ya, jangan lupa untuk proporsi, berarti kita akan melihat apa peristiwa yang menarik. Peristiwa yang menarik di sini berarti adalah orang dewasa tersebut punya telepon seluler seperti itu. Nah, untuk hipotesis itu selalu terdiri dari dua jenis. Yang namanya adalah H0 dan H1. H0 itu adalah the null hypothesis dan H1 adalah the alternative hypothesis. Nah, kita akan membahas mengenai H0 dan H1 secara lebih mendetail. Jadi H0 atau the null hypothesis ini menyatakan klaim terkait pernyataan yang kita uji, ya. Jadi misalnya diameter rata-rata baut yang diproduksi adalah 30 mm. Berarti kita akan state H0 kita itu adalah mu sama dengan 30 gitu, ya. Nah, cirinya apa? Ciri dari H0 ini adalah selalu dalam bentuk parameter populasi, bukan statistik sampel. Jadi, dia akan men-state mu, bukan X bar. Ya. Jadi, kalau kalian ingat, rata-rata sampel itu adalah X bar. Tetapi, kita tidak pernah mengambil data dari statistik sampel kita sebagai bagian dari hipotesis. Selalu parameter populasi. Jadi, either mu atau pi. Nah, kita selalu menganggap bahwa H0 yang kita asumsikan itu benar. Ya, jadi kita anggap sampai terbukti memang dia salah, baru kita anggap itu salah. Ya. Jadi ciri H0 itu adalah mengacu pada status quo atau nilai historis yang ada. Jadi kita menganggap itu benar karena
kita lihat dari data-data yang sebelumnya, dari hal-hal yang kita cek sebelumnya, harusnya mah benar gitu ya. Nah, kemudian H0 ini akan selalu bertanda sama dengan, ya. Either dia lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau sama dengan. Jadi selalu ada tanda sama dengannya. Nah, H0 ini mungkin atau tidak mungkin untuk tidak ditolak. Ya, jadi di sini dalam hipotesis, kesimpulan yang kalian berikan itu bukan H0 ditolak atau H0 diterima. Ya, kata diterima ini tidak boleh kita state. Jadi H0 tidak ditolak. Itu yang harus kita state, bukan H0 diterima. Jadi ingat ya, nanti kalau kalian ngambil skripsi, tidak ada tulisan H0 diterima, adanya adalah H0 tidak ditolak. Karena sekali lagi, data yang kita miliki ini adalah data yang kita uji pastinya dari sampel. Belum tentu akan mencerminkan 100% dari populasi. Kita ada yang namanya tingkat error, ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang H1 atau the alternative hypothesis, ya, ini merupakan kebalikan dari H0 yang kita miliki, ya. Jadi dia akan menentang pernyataan dari H0. Nah, sifat dari H1 itu tidak akan mengandung tanda sama dengan. Jadi, pasti dia either lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan. Bentukannya seperti ini. Ya. Sama seperti H1 itu juga mungkin atau mungkin tidak terbukti. Ya, jadi mungkin aja terbukti, mungkin tidak. Ya, jadi biasanya memang kita cek dulu, baru kita buktikan. Jadi misal kita punya H0-nya kan tadi ya, mu sama dengan 30. Nah, kebalikan sama dengan itu adalah tidak sama dengan. Jadi kita menganggap bahwa H1 adalah mu tidak sama dengan 30. Jadi diameter rata-rata baut yang diproduksi tidak sama dengan 30 mm. Oke. Nah, kalau misalnya kita punya H0-nya lebih kecil sama dengan gimana? Kalau lebih kecil sama dengan, berarti kebalikannya adalah lebih besar. Ya. Jadi mu lebih kecil sama dengan 30 untuk H0. Untuk H1-nya berarti mu lebih besar 30. Nah, sama halnya ketika kita punya mu lebih besar sama dengan 30, maka kita akan mengatakan H1 mu lebih kecil 30. Jadi nggak boleh ada tanda sama dengannya untuk di H1. Seperti ini. Nah, untuk proses pengujiannya, ya, kita akan mengklaim misalnya rata-rata populasi kita ini punya usia 50 ya. Jadi H0 kita adalah mu sama dengan 50, H1 berarti mu tidak sama dengan 50. Nah, bentuk ini itu akan selalu mengacu dari kalimat yang kalian gunakan. Ya, jadi kalau kalian nanya, kapan saya menggunakan lebih besar sama dengan, kapan saya menggunakan lebih kecil? Nah, dilihat dari data yang kita miliki. Misalnya kalian mengatakan bahwa rata-rata usia populasi kita itu kurang dari 50. Berarti yang di state di sini adalah H1. Jadi H1 kita otomatis adalah mu kurang 50. Otomatis H0 kita adalah mu lebih besar sama dengan 50. Seperti itu contohnya. Jadi dalam kalimat belum tentu selalu yang di state adalah H0, bisa H1. Jadi harus kita cek baik-baik kalimat yang diberikan. Jadi misal dari 50 populasi kita ambil sampel beberapa. Ya, kita ada ambil beberapa sampel. Ternyata usia sampel rata-ratanya itu adalah 20. Jadi X-barnya 20. Ya, kalau kita bandingkan, populasi itu kita anggap 50, tapi sampel 20. Berarti kan ada perbandingan yang sangat jauh. Ya. Makanya kalau kita mengatakan di sini, okay, misalnya data kita harusnya 50 ini rata-ratanya, tapi kenyataan di sampel 20. Berarti ada kemungkinan ada something wrong di sini, ya kan? Nah, jika H0 itu benar, maka probabilitas untuk mendapatkan sampel rata-rata yang berbeda akan menjadi kecil.
Ya, makanya kita bisa mengatakan saya akan menolak H0. Dengan kata lain, ketika kita mendapatkan sampel yang rata-ratanya 20, berarti sangat tidak mungkin untuk mengatakan bahwa rata-rata populasi kita 50. Ya, jadi kita nggak boleh menyimpulkan, oh saya punya rata-rata itu 50, padahal sampel saya 20. Ya, tapi ini balik lagi, kita punya namanya tingkat error. Oke. Nah, jika sampel mean itu dekat dengan populasi mean kita, ya, jadi ketika X bar kita mendekati mu, kita bisa mengatakan bahwa H0 itu tidak ditolak. Ya, bukan artinya benar apa tidak, pokoknya tidak ditolak. Nah, tapi kalau misalnya melebihi seperti yang terjadi tadi, dari sampelnya 20, tapi rata-rata 50, maka kita bisa menyebutkan bahwa H0 itu akan ditolak. Nah, yang perlu kita tahu sekarang, jadi sebaiknya kadar boleh kita anggap itu nilainya terlalu jauh atau dekat itu bagaimana? Nah, kita menggunakan yang namanya critical value, ya, menggunakan tes statistik. Ya, di sini kita akan menggunakan tanda kutip line in the stand. Jadi di sini kita mau menciptakan area untuk pengambilan keputusan. Ya, ini yang menentukan apakah ini udah cukup jauh apa tidak. Nah, jadi dari nilai rata-rata, ya, critical value itu kalau di distribusi normal, itu kan kita punya bagian kiri dan bagian kanan. Biasanya kita membuat critical value-nya 2, ya. Kalau ini ngomongnya to tell, karena ini ada ekornya 2, to tell. Ya, jadi area ya yang berada di antara critical value biasa kita sebut sebagai area kita tidak menolak H0. Sedangkan area yang berada di luar critical value, which is ini ada 2, ya, dua-duanya ini kita sebut sebagai area untuk kita menolak H0. Jadi kita mengatakan jika dia berada di area kita tolak H0, si nilai ini itu tanda kutip terlalu jauh dari yang seharusnya yang kita pikirkan. Seperti itu. Nah, seperti yang saya bolak-balik bilang, kita punya ada yang namanya error. Jadi possible error kita ada 2 jenis. Tipe 1 error atau tipe 2 error. Apa bedanya? Nah, kalau tipe 1 error, itu kita menolak H0 padahal H0-nya itu benar. Nah, jadi kesalahan ini termasuk kesalahan yang serius, ya. Di sini kita state dalam bentuk alfa, ya, atau kita sebut sebagai tingkat signifikansi tesnya. Nah, kalau tipe 2 error itu seperti apa? Kita gagal menolak H0 padahal H-nya salah. Nah, di sini kita sebut probabilitas terjadinya ini adalah beta. Oke. Jadi ini kalau kita lihat secara tabel ya, dari misalnya ya actual situation ya H0-nya benar atau H0-nya salah gitu ya, kan itu bisa terjadi. Lalu decision kita kan bisa kita tidak tolak H0 atau kita tolak H0 ya kan. Nah, jadi kalau misalnya kita menganggap bahwa kita tidak tolak H0 ketika H0-nya benar, itu kan betul gitu loh. Situasi yang memang seharusnya kita lakukan. H0-nya betul, jadi kita nggak tolak. Oke? Nah, itu aman. Begitu pula ketika H0-nya salah, maka kita tolak. Makanya itu aman, ya. Jadi tipe alfa itu terjadi di sini, ya. H0-nya betul, tapi kita tolak. Nah, tipe beta ada di sini. H0-nya salah, nggak kita tolak. Ya, jadi itu perbedaan alfa dan beta. Nah, untuk uji-uji memang kita biasa ngomong alfa ya, karena itu tingkat yang paling kita anggap serius critical. Nah, untuk beberapa sistem pengujian kita akan mengambil nilai yang beta. Ya, itu nanti biasanya kayak kalian ngambil regresi linear seperti itu ngambilnya beta. Nah, di sini kita memang punya beberapa possible error ya kan? Ya.
Dimana sebenarnya kita selalu men-state ada yang namanya koefisien kepercayaan atau kita state sebagai confidence coefficient.